Iya. Tapi kalau misalnya ETH ya bro ya, lu lihat kayak gimana? Apakah ETF approval-nya ini is just drama yang biasa, nanti suatu saat bakal di-approve? Atau menurut lu ini kayaknya chance buat approve-nya lebih Harusnya rendah? di-approve lah ya, karena yang mau majuin kan nanti Larry Fink juga yang mau majuin. Dan dia punya track record nol untuk bikin ETF tuh nggak di-approve. Iya, iya, iya. Jadi Satu kalau nggak salah. Kayak 570 sekian satu, tapi itu yang menang. kayak minor banget gitu. Iya, Yang iya. major tuh nggak ada. Benar, Dari benar. indeks itu nggak ada yang dia. Benar, oke. Ini gue pindah ke Q&A publik bro. Ini yang nanya, Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. yang nanyain banyak bro. Tapi Mantap. yang pertama yang tadi lu sempat bahas, Ya. ini mungkin sekitar 5% dari pertanyaannya kali ya. Ya. Manta bro, gimana Manta ini? Oke, Manta itu kan layer 2 yang dibikin modular blockchain yang dibikin di atas ETH ya. Kenapa tesis gue Manta? Karena waktu itu gue lihat Celestia dan gue udah analisa dua-duanya. Jadi Manta itu mirip sekali dengan Celestia. Celestia itu waktu itu gue beli dari 3 itu sampai 19. Ya, dan gue lihat Manta ini mirip. Tapi sialnya waktu itu semuanya momentumnya jelek gitu loh. Jadi ETH itu, ya itulah market gitu. Kalau misalnya ETF-nya sendiri itu nggak di-approve dan ujung-ujungnya dituntut sebagai security, ya L2-nya akan repot bro. Karena emaknya kena ya anaknya juga repot gitu. Itu sih. Kalau misalnya lihat di sananya, kalau misalnya itu masih ada kena scrutiny dari SEC akan repot. Oke, tapi kalau misalnya lu sendiri pegang atau Ada. Gue pasti gue tambah lagi kemarin 1,8 gue tambah lagi. lu tambah lagi? Tambah Oke. lagi. Tapi menurut lu is it apa ya? Apakah itu masih good opportunity buat dengan kasusnya yang kemarin gitu ya? Yang 4 bulan lagi kalau asisten naik semua. Oke, Naik semua. interesting. Interesting. 4 bulan lagi tunggu. Iya. Targetnya Aceh kemarin berapa sih? 5. 5. Target kita 5. Kita entry di 2,5. Menarik, menarik. Ini kita bahas cuma 3 aja ya. Yang nanya altcoin soal banyak, jadi Iya, bahasnya altcoin 3 semua aja. ya. Ini banyak ini gimana gini. Wah, itu mah jadi margin call lagi. Iya. Yang kedua QNT bro, menurut lu kayak gimana? Ini mungkin share basicnya juga kali. Soalnya banyak orang yang tidak mengikuti kan. Apa sih QNT dan kenapa mungkin QNT ini menjadi project yang menarik untuk dilirik dan masa depannya menurut lu kayak gimana? Kalau sekarang KNT gue juga masih itu cuma permainan momentum untuk gue sekarang. I don't really see any deep value di sana karena balik lagi, lu harus melihat di market crypto lu harus cari yang kira-kira katalisnya tuh sangat besar. Jadi mungkin gue akan kasih kalian sedikit yang lebih menarik ya, yaitu naratif-naratif di arah CBDC. Karena CBDC naratif ini kayak kita tahu bahkan Indonesia juga udah mulai di project Garudanya. Jadi gue tuh ada 2 tipe permainan gitu. Contohnya, kalau render itu gue emang hold untuk long term, tapi gue juga ada yang permainan untuk short term. Jadi contohnya misal kayak Jupiter atau KNT ini, itu nggak akan gue hold untuk lama untuk gue. Jadi gue akan cuma ngambil momentumnya doang dan gue sell nanti di saat ada selling pressure yang pas. Tapi untuk sekarang, kalian harus catch bener-bener naratif yang pas. Jadi teman-teman tuh jangan tanya based on per project ya, tapi menurut gue lebih pas untuk teman-teman, ini buat edukasi juga ya, ambil secara naratifnya bro. Jadi contohnya, sekarang itu lagi jalan apa? Summer itu nanti GPT-5 akan rilis kan. AI bakal jadi sorotan nih. Nah, kalian pick winnernya di AI ini mana nanti? Summer, pas GPT-5 keluar. Itu gue kasih bocoran di sini. CBDC juga sama. CBDC di saat negara-negara... Tapi gue nggak enak kayak bahas koin tuh bakal ini. Nanti mereka akan... Karena banyak yang nanti salah paham bro. Misalnya gue bahas KNT di sini, mereka pikir, oh dia bahasin di sini. Kayak mantal lagi nanti kejadiannya gitu. Jadi gue udah refrain untuk bahas... Kalian research sendiri, gue mendingan kasih tahu how you research dibanding oh ini seperti apa dan kalian beli enggak. Gue nggak saranin seperti itu. Just do your own research. Tapi kalian pelajarin yang dalam gitu. Karena tapi kripto juga sendiri unik bro. Karena kalau ketika lu pelajarin dari white papernya, nggak semua orang bisa langsung paham. Jadi pelajarin naratifnya dulu dan lebih baik menurut gue tuh lihat dari naratifnya dulu. Itu pesan dari gue seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya naratif yang sekarang potentially AI sama tadi AI, CBDC lebih ke end of the year gitu. Iya. Dan kalian jangan cari yang market cap-nya terlalu kecil lah intinya gitu. Kecuali kalian really know what you're doing. Jangan cari needle di haystack-nya tapi yang lu nggak ngerti cara carinya, jarumnya. Oke.
Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.